Jadi alhasil nikmat di dunia terbagi dua bagian. Yang pertama nikmat yang secara langsung Allah berikan. Yang pertama nikmat ruhani, akal, pikiran, kecerdasan. Yang kedua nikmat jasmani, anggota tubuh. Bagian yang kedua yang dilewat dengan usahanya sendiri, mencari nafkah, mencari duit, mencari pangkat. Jadi kalau sudah dapat baru dia rasakan. Ini menjadikan dua kenikmatan yang ada di alam dunia. Sedikit lagi, yang bagian kedua adalah wal ukhrawiyu, nikmat akhirat. Ayyughfaru ma farrata minal abdi wa yurdu anhu wa yubawwa'uhu bi a'li illiyin ma'al malaikatil muqarrabina abadal abidin. Apa yang dimaksud nikmat akhirat? Yang termasuk nikmat ukhrawi atau nikmat akhirat adalah dengan diampuninya dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Tapi belum kita rasakan. Nanti yang kita rasakannya di alam akhir. Nah, ini nikmat termasuk nikmat akhirat. Kita banyak dosa, yang penting kita berusaha istighfar, bertobat kepada Allah. Dosa-dosa yang dulu yang begitu numpuk banyaknya, Allah Maha Pengampun. Ketika Allah Maha Pengampun mengampuni segala dosa-dosanya, baru kita rasakan nanti di alam akhirat. Oh iya, anugerah yang paling besar adalah Allah mengampuni dosa hambanya. Makanya kita sering doa itu, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ketika Allah mengampuni, itulah nikmat besar. Tapi yang kita rasakannya nanti. Di dunia belum merasakan rasa diampuni dosa itu bagaimana. Nanti di alam akhirat kalau Allah sudah ampuni, Allah turunkan rahmat, tidak ada kesusahan di alam akhirat. Ini merupakan nikmat besar di alam akhirat. Kemudian wayurdo, diridoinya, mendapatkan ridho dari Allah. Ini paling sulit juga. Ada di alam akhirat, kata Rasulullah, orang yang mendapatkan ampunan belum tentu mendapat ridho. Dapat ampunan dari Allah. Tapi yang paling mahal adalah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah ridho, sebesar apapun dosa gak bakalan. Kata Allah sudah. Dengan adanya ampunan itu karena Allah ridho, ikhlas. Beda kalau orang tua ngasih duit ke anak, ngasihnya nggak ridho, tapi marah-marah, tuh, gitu. Seneng nggak kira-kiranya? Jadi kayak terpaksa, tuh. Tapi kalau ngasihnya dengan ikhlas, ridho, seneng. Kita juga sebagai anak kalau dikasih. Tapi kalau sambil dilempar, ridhonya dikasih tapi dilempar, agak nyesek dalam hati. Nah makanya di sana juga kata Allah, Allah ampuni tapi ada yang dilempar. Bahasa kasarnya adalah orang yang tadinya kan banyak dosanya, seperti contohnya orang yang selalu mengakhirkan sholat 5 waktu. Mengakhirkan sholat 5 waktu. Jam sholat asar mau maghrib, sholat maghrib dikerjakannya mau isya dan seterusnya. Maka ada riwayat nanti itu amal ibadah sholatnya akan memberikan pertolongannya di akhir. Jadi ketika itu Allah ampuni dosanya, tapi belum ridho. Dengan belum ridhonya ini, seorang tadi dimasukkan dulu ke dalam neraka. Bahasa kasarnya orang yang ini punya dosa, dibersihin dulu. Kalau Allah sudah ampuni, udah.
Belum ridho, bersihin dulu lah, bersihin. Nanti kalau udah bersih baru diangkat. Ini ada bagian di sana kelompok orang yang Allah ampuni dan Allah ridhoi. Ada yang bahasa kata Rasul tanpa bila hisabin. Nah itu beda lagi. Nah maka yang paling mahal adalah yang kita cari ini ridho Allah. Sebagaimana awal saya ungkapkan pertama perjumpaan, ikhlas yang paling tinggi adalah ikhlas ibadah hanya mengharapkan ridho Allah. Nggak ada embel-embelnya gitu. Ini. Jadi lillahi ta'ala pokoknya. Segala apapun yang kita kerjakan lillah. Yang penting mendapatkan ridha Allah itu. Jadi semua para nabi, para rasul, dakwah habis-habisan, nyawa ataupun apapun yang dikeluarkan, tidak ada yang ada sedikit pun embel, nanti kan mendapat ini jatah, enggak. Hanya mendapatkan ridha Allah saja. Jadi ini yang paling tinggi, rahmat Allah adalah ridhonya. Mudah-mudahan kita harapkan ya. Iya sama. Cuman ini saya pakai sarahnya. Nah itu sedikit itu ada penjelasannya. Ya belum di copy itu ada penjelasan sedikit. Kalau mau ini kalau ada Pak Yusron ada kitab sarahnya ini Nurul Dholam. Karena ini nyarinya agak susah juga baru ini saya udah cari-cari di daerah Serpong Tangerang belum dapat. Ini akhir dapatnya. Ya kalau memang ingin penjelasannya sama di Nurul Dholam, sarah kitab Aqidatul Awam. Kalau ini bisa di pasar Anyer. Di situ ada, cuman kita harus pesan mungkin lama juga. Ya mungkin 1 mingguan lah. Kalau mau sama penjelasan memang enak ini Nurul Dholam sarahnya. Jadi semua dikaji. Gitu. Ya kalau itu kan mungkin sekedar baitnya aja arti bait kan gitu ya. Ya. Nantilah kita konsultasikan lagi ya bagaimana baiknya apa yang enak kita samakan kitabnya biar sama-sama kita melihat kan gitu. Atau mungkin dengan yang kemarin tadi ada penjelasan sedikit. Ini pakainya cuman pakai sarah. Jadi kitab yang Aqidatul Awam disarahkan lagi. Penjelasannya semakin luas. Mari para jamaah kita akhiri taklim pada pagi ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita awali dengan nadom bersama-sama 1, 2, 4 bait. Kita tabarukan ke Syekh Imam Marzuki Al-Maki. Kata beliau paling tidak kita sering menadomkan, apalagi sampai menghafalnya Pak Yusron, maka dakhalal jannah kata beliau. Dalam impiannya itu berjumpa dengan Rasul. Siapa yang menghafal ini bait-bait nadom, baitnya doang, apalagi sampai paham mengamalkan, hafal aja dihafal, dakhalal jannah. Maka minta tabarukannya ini. Mudah-mudahan kita cinta dengan kitab ini, berarti kita cinta kepada Syekh Al-Marzuki. Syekh Al-Marzuki adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari mau pakai nadom apa nih? Yang tadi nadom Bahar Basit. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani falhamdulillah
illahil qadimil awali wal akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabilan dinil haqi ghayra mubtadi. Kalau mau pakai wajannya fa'ulun mafa'ilun. Kalau kitab mutaridnya, kitab aurud. Jadi kita tahu nih, oh Bahar Basit ini. Jadi kayak seni. Jadi kalau ngaji juga kan ada seni, kalau nggak pakai seni nggak enak, apalagi nadom, gitu kan. Jadi kita mau pakai wajan tawil, mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Satu bed. Ditambah lagi 2 bed. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Jadi cuma mutafa'ilun 6 kali. Masuk juga ini. Jadi amda'u bismillahirrahmani. Jadi mana aja yang kita suka, yang kita cocok, yang kita selera, oh ini silahkan. Gitu. Jadi tadi termasuk Bahar Basit. Jadi wajannya fa'ulun mafa'ilun. Gitu. Nah ini para jamaah, ini perjumpaan pagi kajian kitab Aqidatul Awam. Mudah-mudahan ini ada tambahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah berikan keridhaan dan rahmatnya, sehingga kita tentunya menjadi hamba Allah yang dicintai dunia akhirat. Wala hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.